Kadang orang baru menyadari nilai sebuah berlian setelah mereka membuangnya. Bacaan ini menunjukkan seseorang yang pernah kamu beri segalanya, kini menatap kembali dengan rasa sesal yang tak bisa dia sembunyikan. Tapi, apakah kamu masih mau membuka pintu itu? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema energimu terlalu murni, dan sekarang dia menyesal melepasmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Six of Pentacles menggambarkan sebuah awal yang penuh keikhlasan dan ketulusan hati dari pihakmu. Pada saat itu, kamu hadir dengan energi yang tulus dan tanpa pamrih, selalu siap membantu dan mendukung dia di saat-saat sulit, bahkan ketika kondisi dirimu sendiri tidak sepenuhnya stabil atau nyaman. Ketulusan dan kemurahan hatimu tampak nyata, menunjukkan bahwa niatmu bukan sekadar memberi balasan atau mencari timbal balik, melainkan karena rasa peduli yang mendalam dan keinginan untuk melihat dia bahagia dan merasa didukung. Kamu memberikan tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya, menjalani hubungan ini dengan hati yang murni dan penuh pengorbanan. Dalam benakmu, hubungan ini adalah tentang saling membantu dan memperkuat satu sama lain. Namun secara diam-diam, energimu jauh lebih tulus dan murni dibandingkan apa yang dia berikan kembali. Ada kerinduan yang mendalam untuk membangun kepercayaan dan kehangatan yang tulus. Meskipun di balik itu tersimpan rasa bahwa mungkin ada ketidakseimbangan dalam timbal balik yang diterima. Namun saat Ten of Swords muncul, semuanya mulai berubah secara drastis dan menyakitkan. Gambaran ini menandakan puncak dari rasa sakit yang mendalam, di mana segala usaha dan ketulusanmu berakhir dengan luka yang dalam. Ada pengkhianatan yang tak terduga, mungkin berupa kebohongan, ketidaksetiaan, atau tindakan yang menyakitimu secara emosional. Penyesalan pun melanda, baik dari pihak dia maupun dari dirimu sendiri, karena kamu merasa seakan-akan telah disakiti secara emosional dan mental hingga ke inti. Kepercayaan yang dulu kamu bangun dengan penuh kepercayaan diri mulai runtuh, dan rasa kecewa pun menyelimuti hati. Hubungan yang dulu penuh harapan berubah menjadi luka yang sulit disembuhkan, meninggalkan jejak luka mendalam, dan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya salah dan mengapa semuanya harus berakhir dengan cara yang menyakitkan ini. Namun di tengah gelapnya masa sulit itu, The Wheel of Fortune menunjukkan bahwa takdir mulai berputar dan memberi harapan baru. Setelah masa-masa penuh luka dan penderitaan, alam semesta mulai bergerak dan mengubah keadaan. Roda kehidupan ini berputar, membawa peluang dan keberuntungan yang sebelumnya tersembunyi. Tanpa disadari, kamu mulai memasuki babak baru yang penuh kemungkinan, di mana peluang-peluang positif dan pengalaman berharga mulai muncul di depan mata. Meski begitu, bagi dia, roda ini justru membawa rasa penyesalan yang sangat dalam. Dia menyadari bahwa keputusan untuk melepaskanmu adalah salah satu keputusan terburuk yang pernah dia buat. Dan kini dia merasa kehilangan besar. Rasa sesal itu menyesakkan, karena dia menyadari bahwa kehilanganmu adalah kerugian terbesar yang pernah dia alami, dan bahwa mungkin dia telah melewatkan sesuatu yang sangat berharga. Death Reversed menegaskan bahwa dia sebenarnya sulit untuk benar-benar melepaskan dan mengikhlaskan kamu pergi. Ada bagian dari dirinya yang menolak perubahan dan berpegang teguh pada masa lalu, berharap segala sesuatu bisa kembali seperti semula. Pikiran dan hatinya masih tergantung pada kenangan dan harapan palsu bahwa semuanya akan kembali normal. Dia merasa bingung dan tidak yakin bagaimana harus memulai kembali hidup dan hubungan ini, karena rasa takut dan kebingungan menguasai dirinya. Di satu sisi, dia ingin memperbaiki keadaan, tetapi di sisi lain, ada ketakutan akan penolakan dan ketidakpastian tentang apakah kalian masih bisa kembali ke titik awal yang bahagia dulu. Kemunculan Page of Cups memperlihatkan keinginan lembut dan keinginan tulus dari dia untuk mengulurkan hati dan memperbaiki semuanya. Ada rasa rindu yang polos dan murni,
yang muncul dari kedalaman hati, membayangkan kembali momen-momen manis yang pernah kalian bagi bersama. Dia mungkin mulai mengingat dan membayangkan bagaimana rasanya berada di pelukanmu lagi, merasakan kehangatan dan kedamaian yang dulu pernah ada. Rasa rindu ini disertai dengan rasa bersalah yang mendalam, karena dia menyadari bahwa dia telah menyakiti dan mengabaikan perasaanmu. Ada keinginan untuk memperbaiki hubungan dan mengulang kembali momen-momen indah itu, meskipun dalam langkah awalnya, rasa takut dan ketidakpastian tetap menyelimuti. Sayangnya, Page of Pentacles Reversed menunjukkan bahwa keinginan untuk kembali ini belum diiringi niat dan tindakan nyata. Dia masih terjebak dalam keraguan-raguan dan ketidakpastian, tidak memiliki rencana yang matang untuk memperbaiki semuanya. Dia hanya memikirkannya secara diam-diam, tanpa benar-benar berusaha untuk mengambil langkah konkret. Ada ketakutan akan penolakan, rasa takut menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang telah dibuat, dan keraguan tentang apakah hubungan ini masih bisa dipulihkan secara utuh dan menyeluruh. Setelah semua ini, kamu mulai fokus membangun kembali dirimu sendiri dengan penuh tekad dan semangat. Eight of Pentacles menggambarkan proses keras yang kamu jalani untuk memperbaiki dan memperkuat diri. Kamu bekerja keras, berusaha menata kembali kehidupan, dan sadar bahwa harga dirimu dan kebahagiaanmu tidak boleh diabaikan. Setiap langkah yang kamu ambil menunjukkan tekad dan keberanian untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mandiri. Kamu belajar dari pengalaman dan berusaha mengatasi luka-luka masa lalu dengan penuh kesabaran dan ketekunan, memperkuat pondasi diri agar tidak lagi mudah terluka dan merasa kehilangan kendali. Namun, di balik semua itu, Death tetap hadir sebagai simbol bahwa sebuah bab harus benar-benar ditutup agar kamu bisa lahir kembali sebagai versi terbaik dari dirimu. Transformasi ini adalah proses yang menyakitkan tetapi sangat penting, karena hanya dengan mengakhiri masa lalu secara penuh dan menyeluruh, kamu bisa melangkah ke depan dengan hati yang lebih bersih dan penuh harapan. Kehilangan dia justru membuatmu menyadari betapa berharganya dirimu, dan bahwa kamu layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan sejati. Kemenangan sejati adalah ketika kamu mampu melepaskan dan belajar dari pengalaman ini, sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan berharga. Akhirnya, Eight of Wands mengisyaratkan bahwa perubahan besar dan cepat akan datang ke dalam hidupmu. Ada kabar baik dari dia yang mungkin tiba-tiba muncul, menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungan, atau peluang besar lainnya, yang membuka jalan menuju langkah selanjutnya. Ke depan, kamu akan menyambut berbagai peluang dan pengalaman baru yang akan membawa kamu melangkah lebih jauh, meninggalkan masa lalu dan luka-luka yang telah tertinggal. Kecepatan perubahan ini akan memberi energi baru, semangat dan harapan, menandai bahwa hidupmu sedang memasuki babak yang penuh potensi dan kemungkinan tak terduga, yang akan membawamu ke arah yang lebih cerah dan penuh makna. Apakah dia benar-benar akan datang kembali, atau ini hanya penyesalan tanpa tindakan nyata? Kartu The Hierophant terlihat bahwa ada niat yang sangat tulus dan serius dari dirinya untuk melakukan perubahan dan memperbaiki keadaan hubungan ini. Dia mulai menyadari bahwa hubungannya bukan sekadar tentang rasa suka sesaat atau rindu yang menggebu-gebu, melainkan ada nilai-nilai penting yang harus dijaga dan dihormati, seperti komitmen yang kokoh, rasa hormat yang tulus, serta fondasi hubungan yang dulu pernah terjalin dan harus dipertahankan. Keseriusan ini menunjukkan bahwa dia tidak lagi melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang bisa diabaikan, melainkan sebagai sesuatu yang memiliki kedalaman dan makna yang lebih dalam dari sekadar perasaan sesaat. Dia mulai memahami bahwa memperbaiki hubungan ini membutuhkan usaha yang nyata dan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa segala aspek yang pernah rusak dapat diperbaiki dan dipulihkan dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, kartu King of Pentacles menambah gambaran bahwa jika dia benar-benar memutuskan untuk kembali, dia ingin hadir dengan kekuatan dan kestabilan yang jauh lebih matang dan kokoh. Dia ingin menjadi sosok yang mampu memberikan rasa aman baik secara emosional maupun materi.
Dia sadar bahwa kehadiran yang setengah-setengah tidak akan cukup untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan hati kamu. Oleh karena itu, dia berusaha menyiapkan dirinya secara matang, baik dari segi finansial maupun kedewasaan emosional, agar bisa menunjukkan bahwa dia layak untuk dipercaya kembali dan mampu memberi stabilitas yang selama ini mungkin belum dia berikan secara penuh. Kehadiran yang penuh komitmen dan konsistensi menjadi prioritas utama baginya agar hubungan ini bisa kembali pulih dan berkembang ke arah yang lebih baik. Namun gambaran dari Ten of Cups reverse mengisyaratkan adanya hambatan dan luka lama yang masih belum sepenuhnya sembuh. Meski di dalam hati dia menginginkan kebahagiaan bersama, kenyataannya masih ada perbedaan pandangan, rasa kecewa, atau luka yang belum terobati dengan tuntas, sehingga keinginan untuk mendapatkan keluarga bahagia belum bisa terwujud secara sempurna. Mungkin ada perbedaan nilai, harapan, atau pengalaman masa lalu yang menjadi hambatan dalam mencapai kebahagiaan bersama yang utuh. Perasaan kecewa yang belum disembuhkan ini menjadi bayang-bayang yang menghambat langkahnya untuk benar-benar melangkah ke depan dan menghadirkan kebahagiaan yang diidamkan. Di sisi lain, kartu The Chariot menunjukkan bahwa dia memiliki dorongan yang sangat kuat untuk bergerak maju dan mengejar kamu. Ini bukan sekadar penyesalan yang pasif, melainkan ada keinginan aktif dan tekad yang besar untuk mengambil langkah nyata dalam memperbaiki keadaan. Dia ingin mengendalikan arah hubungannya, bukan hanya menunggu dan berharap waktu yang berlalu yang akan membawa perubahan sendiri. Ada semangat untuk mengatasi rintangan dan mengarahkan diri menuju kamu dengan penuh keberanian dan fokus, menunjukkan bahwa dia tidak ingin hubungan ini terus berjalan tanpa kendali, melainkan ingin memperjuangkan dan mengarahkannya ke jalur yang lebih baik. Namun sisi emosionalnya yang belum sepenuhnya stabil, ditunjukkan oleh Queen of Cups reversed, mengindikasikan bahwa dia masih bergulat dengan ketakutan dan keraguan dalam membuka hati lagi. Ada kekhawatiran bahwa jika dia kembali, dia akan ditolak atau hubungan ini tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dia mungkin merasa belum cukup siap secara emosional untuk memperlihatkan rasa dan keinginannya secara terbuka, sehingga di satu sisi, dia maju dengan niat baik. Tetapi di sisi lain juga mundur, karena takut akan penolakan atau kegagalan. Rasa takut ini membuatnya sulit untuk menyeimbangkan perasaan dan mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan secara penuh. Selain itu, kartu Eight of Cups menunjukkan bahwa meskipun ada keinginan kuat untuk kembali dan memperbaiki hubungan, dia juga sadar bahwa ada bagian dari dirinya yang harus meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan kekecewaan. Dia menyadari bahwa tidak semua kenangan dan pengalaman lama dapat diulang atau dipertahankan. Dan kadang-kadang harus ada langkah berani untuk melepaskan, agar bisa memulai babak baru yang lebih baik. Keputusan untuk meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi memberi manfaat, atau bahkan menyakitinya adalah bagian dari proses perjalanan menuju penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, dia harus berani meninggalkan bagian dari masa lalunya yang mengikat dan menghambat langkahnya ke depan. Kemudian muncul lagi gambaran dari Ten of Cups, kali ini dalam posisi tegak sebagai simbol bahwa di kedalaman hati terdalamnya, dia tetap memandang kamu sebagai sosok yang mampu memberinya kebahagiaan jangka panjang. Meskipun saat ini ada hambatan dan luka yang belum sepenuhnya sembuh, dia tetap memimpikan masa depan yang penuh stabilitas dan cinta bersamamu. Gambaran ini menunjukkan bahwa cintanya tetap kuat dan harapannya akan adanya kebahagiaan bersama tidak pernah pudar, bahkan di saat-saat sulit sekalipun. Dia membayangkan sebuah kehidupan yang penuh kedamaian, saling mendukung, dan saling mencintai dalam jangka waktu yang panjang. Dan itu menjadi motivasi utamanya untuk terus berjuang dan berusaha memperbaiki keadaan. Namun di sisi lain, kartu Four of Cups memperlihatkan adanya ketakutan akan penolakan dan ketidakpuasan, baik dari dirinya sendiri maupun dari kamu. Dia khawatir bahwa ketika dia kembali, hubungan ini tidak akan lagi seindah harapan dan gambaran ideal yang dia bayangkan. Ada kekhawatiran bahwa kamu mungkin sudah merasa cukup atau bahkan merasa kecewa
karena proses yang terlalu panjang dan penuh rintangan. Rasa takut ini membuatnya ragu dan berhati-hati, karena dia tidak ingin kembali hanya untuk merasa gagal atau merasa bahwa usahanya sia-sia. Kekhawatiran akan ketidakpastian dan kemungkinan penolakan ini menjadi hambatan besar dalam langkahnya untuk benar-benar melangkah maju dan memperlihatkan niat baiknya secara nyata. Akhirnya, kartu The Wheel of Fortune menegaskan bahwa meskipun ada banyak dinamika dan pasang surut dalam emosinya, takdir akan memainkan peran besar dalam perjalanan hubungan ini. Ada kemungkinan besar bahwa pertemuan kembali akan terjadi secara tak terduga. Dan ini bukan hanya sekadar hasil dari penyesalan atau keinginan semu, melainkan karena adanya kekuatan takdir yang mengarahkan jalan mereka. Dia akan berusaha untuk kembali, meskipun prosesnya penuh liku-liku dan tantangan. Dan ini menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk sebuah perubahan besar, dan peluang kedua yang tak terduga. Pada akhirnya, perjalanan ini akan penuh dengan naik turun, tetapi dengan tekad dan keberanian, dia akan mencoba untuk mengatasi semua rintangan demi mendapatkan kesempatan kedua yang sangat diidamkan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.